Halo lur, kembali lagi di channel Alur Film Mat. Siapa di sini yang suka makan daging kambing? Jangan keseringan ya lur, selain bisa bikin kolesterol, kalian juga bisa diburu sama siluman berkepala kambing. Seperti film yang akan Mat bahas kali ini, yaitu tentang para wanita seksi yang melawan psikopat berkepala kambing. Film ini berjudul Kill Her Gods. Film ini baru banget rilis di tahun 2023. Film yang tergolong baru ini digadang-gadang bisa mengguncang keimanan kalian karena mengandung banyak sekali adegan melon Amerikanya. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang baru lulus kuliah dan diberikan hadiah rumah sama ayahnya. Ternyata, rumah itu adalah rumah bekas terjadinya banyak sekali pembunuhan. Ketika kedua sahabatnya datang untuk menemaninya menginap, mereka pun diserang oleh psikopat berkepala kambing yang memburu dan membunuh mereka dengan sangat kejam dan brutal. Berhasilkah para wanita seksi ini selamat dari serangan psikopat berkepala kambing? Daripada kelamaan terus kalian makan torpedo kambing, mending kita langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, kalau kalian suka sama channel Mat, silahkan tekan like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan film seru lainnya. Dan ini dia, Kill Her Gods. I used to take my daughters camping too. You don't promise to say yes. I don't wanna wait. Film diawali dengan keterangan mengenai seseorang yang bernama Thomas Graham Tubb yang lahir pada tahun 1632. Keluarga Tubb adalah keluarga yang sangat terkenal di New England dari bulu dan berburu pausnya. Setelah keluarga Tubb terakhir lenyap, rumah mereka menjadi kosong. Hingga akhirnya peristiwa lain terjadi setelah pembelian rumah Tubb. Di suatu malam, di dalam tenda di tengah hutan, terdapat sepasang kekasih yang lagi asik ngobrol tanpa busana, yang tampaknya mereka ini sudah melakukan proses perkembangbiakan manusia. Dan si cowok yang udah tua ini lagi ngelamar pasangannya. Ketika si cewek mau dipasangi cincin, tiba-tiba sesosok manusia berkepala kambing datang dan menggergaji si pria tua itu secara brutal sampai dia mati dalam kondisi tongkatnya yang masih tegang. Wow. Sementara si cewek berusaha kabur dengan kondisi leher yang udah hampir putus. Melihat si cewek yang masih hidup, manusia kepala kambing langsung mencekik cewek itu dan mengangkat badannya pakai satu tangan. Yang mana itu membuat darah semakin banyak keluar dari tenggorokan dan membajiri lato-latonya. Lalu manusia kambing ini mematahkan leher si cewek dan membuangnya ke tanah dalam keadaan sakaratul maut. Lalu kita akan dibawa ke malam sebelum kejadian itu terjadi. Di sebuah pantai terlihat ada dua cewek seksi lagi berjemur sambil ngegibahin Audra, temannya yang akan datang berkunjung untuk melihat rumah yang udah dibeliin bapaknya. Mereka ini bernama Riz dan Missy. Lalu mereka menghampiri Davon, mantannya si Audra yang lagi syahdu memotret lato-lato pacar barunya. Di sana Missy memperingati Davon jangan mengganggu si Audra sewaktu ia datang nanti. Di sana, Davon padahal nanti cuma mau ngasih tahu Audra rumah yang ia akan tempati adalah rumah keluarga Tubb. Singkat cerita, keesokan harinya di rumah baru, kita akan melihat wujud dari si Audra ini, yang mana memiliki lato-lato jumbo yang lantunannya bisa merobohkan bangunan 12 lantai dan juga merobohkan keimanan kalian semua. No, that's enough of you. Di dalam rumahnya, Audra langsung ngambil jas jus rasa anggur yang sudah dia bawa. Sambil minum, Audra mencoba menelpon ayahnya namun nomornya nggak aktif. Ia pun hanya mengirim ucapan terima kasihnya lewat pesan suara. Karena kegirangan, Audra yang petakilan ini akhirnya menumpahkan jas jusnya. Karena si Audra ini blow on, ketika selesai membersihkan tumpahan jas jusnya, ia malah ninggalin gelas yang belum diminumnya seseruput pun. Lalu Audra berkeliling untuk room tour rumah barunya. Ia sangat senang karena pemandangan dari kamarnya bisa lihat langsung ke arah pantai yang indah. Audra kemudian pergi ke kamar atas rumahnya untuk mengecek. Karena terlalu senang, ia pun sampai loncat-loncat di atas kasur yang mana membuat lato-latonya gondal-gandul tak terkendali. Ngapain sih anjing? Ia pun kembali memeriksa kamar sebelah. Ternyata kamar di sana jauh lebih indah karena bisa melihat laut dari atas. Ia pun ngomong sendiri kenapa orang yang tinggal di sini bisa gila padahal rumahnya seindah ini.
Kemudian Audra yang masih kegirangan turun ke bawah dan menuju ke dermaga kecilnya. Dari kejauhan, gudang perahu milik Audra terlihat seram dan terbengkalai di pinggir pantai. Tampak nggak peduli, Audra memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia pun mengambil beberapa barang dari mobilnya. Namun ketika ia mau masuk ke dalam rumah, anehnya pintu rumah kekunci dan bikin dia nggak bisa masuk. Ketika lagi kebingungan, tiba-tiba dengan cepat, Audra mengambil batu dan mau ngegeprek orang berjubah merah itu. Tapi ternyata itu hanya temannya si Missy dan Rhys yang ngeprank Audra sebagai kejutan selamat datang. Sesudah mengobrol, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Ketika Audra berjalan sambil membawa barang, ia pun nggak sengaja nendang gelas jasusnya tadi yang masih ada di lantai. Rhys pun akhirnya membereskan ketololan temannya ini. Di malam harinya, Audra yang lagi asik mandi dan membuat lato-latonya jadi kinclong merasa ia seperti dipantau dari luar. Tiba-tiba pintu kamar mandi pun kebuka sendiri. Tapi ketika Audra cek, ternyata nggak ada orang sama sekali di sana. Ia pun lanjut mandi, tapi tiba-tiba ternyata itu cuma Missy yang mau memberikan segelas jas jus. Lalu Rhys datang dan memastikan apa yang terjadi. Karena nggak jelas, si Audra pun memintanya mengambilkan handuk dan bajunya Audra. Setelah itu, Missy yang lagi asik mandi sambil denger radio tiba-tiba dikagetkan dengan radio yang berhenti dan berganti sendiri. Walau sedikit takut, Missy kembali nyetel radio dan lanjut mandi lagi. Di sisi lain, Audra lagi ganti baju yang ditemenin sama si Rhys. Di sana, Rhys masih nggak percaya kalau temennya ini udah membeli rumah keluarga Tup yang katanya berhantu. Audra ini nggak percaya sama cerita itu. Yang ia tahu sekarang, ia senang karena udah punya rumah sendiri. Lalu Rhys juga memberitahu Audra kalau dulu keluarga Tup gila dan bikin banyak orang tewas dan menghilang begitu saja. Rhys kemudian bertanya tentang gudang perahunya, yang ternyata nggak akan dipakai sama si Audra karena dia membenci air dan ikan hiu. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menonton film horor sambil minum jas jus. Lalu memanggil Missy untuk segera ganti baju dan bergabung. Tapi si Missy ini benci film horor dan cuma mengambil air jas jus dan segera masuk ke kamarnya untuk tidur. Di kamar atasnya, Missy yang kegerahan melepas bajunya dan cuma pakai kancut doang. Sambil meminum jas jusnya, ia melihat keluar jendela. Ia merasakan seperti sedang diawasi dari luar. Ia pun akhirnya memilih untuk segera tidur saja. Tapi Missy yang mau tidur jadi takut karena jendela yang mengarah ke hutan. Ia pun akhirnya mematikan lampu biar bisa tidur dengan nyaman. Kembali ke Rhys dan Audra. Rhys yang merasa sedang dipantau pun merasa semakin tegang menonton film. Lalu tiba-tiba ternyata Rhys cuma dapat SMS dari admin slot yang nggak penting banget. Karena kaget, akhirnya Rhys memutuskan untuk udahan menonton film dan berniat pergi tidur duluan. Rhys yang takut sama tikus memeriksa tempat tidurnya lalu menyalakan api dan ia pun melepaskan bajunya. Karena masih merasa dipantau, ia pun mengecek keadaan di luar rumah. Ketika dirasa sudah aman, ia pun melepas kancutnya dan langsung pergi tidur. Setelah merefill jas jusnya, Audra kembali menonton film horor itu sendirian. Tapi anehnya, ketika menonton film horor yang seharusnya menakutkan, si Audra ini nggak kelihatan tegang sama sekali. Malah Matt yang dari tadi tegang. Aneh kan? Kenapa ya? Lanjut. Di kamar atas, Missy yang udah tidur malah mendapatkan mimpi buruk. Di mana ia sedang berjalan sendirian di tengah kuburan lalu berpapasan dengan sesosok makhluk menakutkan. Sementara itu, si Audra akhirnya ketiduran di depan TV dan ia pun terbangun karena merasa kedinginan. Ia pun kemudian bergegas mengambil jaket dan celana panjangnya. Ketika ia lanjut menonton TV, nggak sengaja ia melihat papan tulisan rumah dijual kembali terpasang di depan rumahnya. Yang mana tadi di awal film dia sudah mencabutnya. Ia pun dengan cepat ke depan rumahnya dan mencabut lagi papan itu. Anehnya lagi, nih cewek malah ngomong sama itu papan untuk tetap diam di tanah lalu berlari masuk ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba ternyata itu cuma Rhys yang terbangun karena mengkhawatirkan Audra. Dan ia pun disuruh tidur lagi sama si Audra. Audra yang masih takut akhirnya meminum jas jus yang lebih strong untuk menurunkan rasa takutnya.
Lanjut ke mimpinya si Missy. Ia seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang memiliki tanduk seperti kambing. Ia pun berjalan pelan ke tengah kuburan, tapi tiba-tiba di sisi lain, Rhys yang udah tidur lagi kebangun karena ada sesuatu yang menjilati kakinya. Dengan cepat, ia pun memakai baju lalu menemui Audra. Di sana Rhys laporan kalau anjingnya Audra udah mengganggu tidurnya dan menjilati kakinya. Audra pun bilang kalau dia ini nggak punya anjing sama sekali. Lah terus siapa dong? Yang jelas bukan Matt lah ya, karena kalau Matt yang di sana pasti bukan jilatin kakinya, tapi... Oke lanjut, karena takut Audra dan Rhys pun mengambil pisau lalu memeriksa kamar itu. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi dari kamar atas terdengar suara gubrak yang bikin Rhys semakin takut. That doesn't make me feel any better. These knives are sharp, right? Ketika lampu dinyalakan, dengan sangat berani Audra memeriksa kamar tersebut. Tapi lagi-lagi, mereka nggak menemukan apapun yang aneh di sana. Dan anehnya lagi, si Audra ini malah loncat-loncat di atas kasur sambil bernyanyi. Ia pun disuruh turun dan meninggalkan kamar itu sama Rhys. Ketika keluar kamar itu, mereka berdua dikejutkan dengan Missy yang ternyata kebangun dengan suara Audra yang lompat-lompat nggak jelas tadi. Missy yang nggak mau denger cerita horor pun memutuskan untuk lanjut tidur kembali. Di bawah, Rhys yang masih percaya ada yang menjilati kakinya memutuskan untuk menelpon polisi. Tapi ternyata HP-nya hilang. Ia pun menyuruh Audra untuk teleponin polisi. Ketika Audra mencari HP-nya di kamar, ternyata HP-nya juga hilang. Ketika mereka mulai curiga, dari arah dapur terdengar suara botol jatuh. Dogs don't take phones. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat ada botol jus anggur yang tumpah dan terdapat sebuah jejak kaki. Yang jelas itu bukanlah jejak kaki manusia atau anjing, apalagi jejak petualang. Audra yang berani langsung mengambil pisau untuk memeriksa bagian luar rumah. Tapi ketika pintunya dibuka, bukan yang ngusir itu kambing, mereka berdua malah cengengesan di dapur. Ketika lagi cengengesan, tiba-tiba mereka berdua pun ngibrit sejadi-jadinya. Rhys pun sempet-sempetnya ada drama kesandung dulu. Ketika berada di luar, ternyata pria berkepala kambing itu nggak mengejar mereka keluar rumah. Lalu mereka berdua pun teringat Missy yang masih ada di dalam. Ketika mereka panggil, ternyata Missy lagi mimpi buruk diserang sama siluman kambing wanita yang menariknya ke dalam air kubangan. Tiba-tiba sosok manusia kambing lainnya sedang berlari ke dalam hutan. Audra pun memutuskan untuk mengambil kunci mobil dan menyelamatkan Missy. Lalu Audra menyuruh Rhys untuk menunggunya selama 3 menit. Kalau dia nggak balik lagi, Audra menyuruhnya pergi dan lari sejauh mungkin. Dengan cepat si Audra mengambil kunci mobil dan ke kamarnya Missy. Ketika sampai di kamarnya, ternyata Missy udah tewas bersimbah darah di sekujur badannya. Wake up! Missy! Wake up! Ketika lagi histeris, tiba-tiba pria berkepala kambing membawa golok besar dan langsung menyerang Audra. Beruntungnya, Audra berhasil menghindar dan malah ditendang jatuh dari tangga lantai atas. Ketika lagi menunggu Audra balik, Rhys mendengar suara HP-nya dari gubuk kecil samping rumah. Ia pun berjalan pelan untuk memastikan gubuk itu, tapi tiba-tiba Rhys yang melawan ketika ditangkap akhirnya bajunya pun terlepas. Tapi sayangnya pria kambing itu berhasil melemparnya masuk ke dalam gubuk. Ketika gergaji mesinnya dinyalakan, si pria kambing ini seperti merasa kurang puas. Ia pun akhirnya mengangkat Rhys lalu menancapkannya ke sebuah kayu tua di dalam gubuk itu. Di sisi lain, Audra yang lagi dikejar berhasil menghindar tapi celananya tersangkut di golok dan membuat celananya terlepas. Ketika berhasil keluar rumah, punggungnya terkena sabetan dari golok yang bikin ia terjatuh. Ketika mau disembelih, Audra pun menusuk pria kambing itu dengan pisau dapurnya lalu ngibrit ke gudang perahu miliknya. Ketika pria kambing itu masuk ke dalam gudang untuk mencari Audra, Audra yang lagi ngumpet di bawah perahu dengan cepat ngelempar perahu kecil itu yang membuat goloknya terlepas, lalu Audra menyambitnya pakai dayung. Lalu ia pun menusuk pria itu secara membabi buta dengan pisau dapurnya. Dirasa belum cukup, Audra mengambil golok besar itu dan langsung saja pria itu menjadi kambing kurban. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan kakaknya Audra yang bernama Hailey dan baru datang dengan lampu kuningnya.
Dari obrolan telepon dengan temannya, ternyata Hailey ini datang untuk mendinginkan pikirannya karena ia mau cerai dan ayahnya yang baru meninggoy. Yang mana si Audra juga belum tahu tentang berita itu. Karena melihat rumah yang gelap dan sepi, Hailey pun menelpon Audra. Ternyata HP-nya Audra terdengar dari dalam gubuk kecil di dekat rumah. Ketika Hailey memeriksa gubuk itu, ternyata melihat teman adiknya yang mengenaskan di gubuk, Hailey pun berniat memeriksa rumahnya Audra. Tapi dari belakang, pria kambing muncul dan berniat menyerang Hailey pakai gergaji mesin. Dengan cepat, Hailey menyambit pria kambing itu sama botol minumannya sampai membuat pria kambing itu jatuh pingsan. Ketika pria kambing itu sadar, ia pun langsung mencari keberadaannya Hailey di belakang rumah. Ternyata, si Hailey ini udah menunggunya dan langsung menusuk pria kambing itu pakai cangkul berkali-kali. Sewaktu kepala kambing itu dibuka, ternyata pria itu adalah Brad, orang yang udah membunuh ayahnya untuk mengambil harta warisannya. Dengan cepat, si Brad ini mencekik Hailey sampai tersungkur di tanah. Tapi dari belakang Brad muncullah sang adik yang udah membawa kapak dan menyambit si Brad lalu menolong kakaknya. Ketika berdiri, ternyata rok Hailey nyangkut di pohon dan bikin rok itu terlepas. Ini pada beli di mana sih, gampang banget lepas, heran. Kalau sampai sini kalian belum paham, sini Mat jelasin. Ayah mereka berdua itu adalah pria tua di tenda pada awal film yang dibunuh sama si Brad bersama wanita simpanannya. Sampai sini paham ya? Oke lanjut. Audra yang masih belum puas pun terus-terusan mengkapak lehernya Brad. Hailey yang merasa udah cukup menghentikan Audra dengan cara memukul kapaknya Audra pakai cangkul. Di sini si Audra malah mau menyambit kakaknya sendiri. Ternyata dari dulu mereka berdua ini memang sering berantem. Kemudian Hailey mengambil kapak itu lalu pergi bersembunyi. Audra yang datang bawa kapak lagi dan gak tahu dari mana kapak itu, kemudian mengejar kakaknya. Mereka berdua pun bayuan dan dimenangkan oleh si Audra. Tapi ia gak membunuh kakaknya dan cuma memukul pingsan si Hailey pakai gagang kapak. Di sisi lain, Davon dan pacarnya lagi di tengah hutan yang lagi mencari kambing miliknya. Ternyata kambing yang masuk rumah Audra adalah ulahnya Davon untuk nakutin si Audra. Kemudian Davon dan pacarnya bercanda di pinggir pantai. Pacarnya Davon melihat ada darah di dekat gudang kapalnya Audra. Ketika pacarnya Davon membuka pintunya, anehnya si Davon malah mengambil sebuah topeng dari pria kambing di dalam gudang dan kabur ke hutan bersama pacarnya. Ketika mereka lagi panik ketakutan, tiba-tiba karena topeng yang ia pegang, Audra jadi salah sangka kalau ini adalah ulahnya si Davon juga. Ketika pacarnya Davon jelasin kalau Davon mau menolongnya, si Audra yang udah kepalang jadi psikopat malah menggila dan mengejar pacarnya Davon. Mereka pun kejar-kejaran sampai ke pantai dan terlihat lato-lato mereka berdua melantun dengan sangat baik. Ketika si pacarnya Davon terjatuh, Audra pun menghajarnya sampai ia tak sadarkan diri. Kemudian Audra masuk ke gubuk kecilnya untuk mencari Riz. Ketika ia mengetahui kalau temannya ini udah sekarat, ia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara dibungkam dengan bantal. Kemudian Audra yang udah putus asa dan juga udah berlumuran darah, pergi ke depan rumahnya untuk memasang kembali papan pemberitahuan rumah sedang dijual dan ia pun pergi meninggalkan rumah itu. Lalu film pun tomat. What are they so goddamn cheery about? Oke, gimana lur buat film Kill Her Goats kali ini? Kalian tegang kan ya? Mat bingung mau komenin apa sama film yang satu ini karena jelas horornya nggak serem, ceritanya nggak jelas, sama dialognya cringe. Tapi di sisi lain Mat sangat suka karena banyak sekali adegan penggambaran dari mainan lato-lato yang bikin Mat jadi ngangguk-ngangguk sepanjang film ya. Ya hitung-hitung olahraga leher lah ya. Leher ya lur, bukan olahraga yang jari. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah belilah pakaian yang kuat, murah dan gak mudah lepas dan awet tahan lama. Oke lur, sekian review film Kill Her Goats kali ini. Kalau gitu Mat pamit dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam lato-lato.